Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah kalau semuanya hari ini pada sehat semuanya. Nah, pembahasan kita pada hari ini masih berlanjut tentang pola bilangan. Tetapi pembahasan kita pada hari ini adalah tentang barisan dan deret geometri. Seperti apa itu? Saksikanlah video penjelasan dari Ibu. Selamat menyaksikan. Barisan geometri dan deret geometri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan barisan geometri? Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu ya, apa itu pengertian dari barisan geometri. Barisan geometri adalah pola bilangan yang rasio antar sukunya itu selalu sama. Jadi, rasionya itu dia selalu sama. Jadi, ini kata kuncinya ya, rasio selalu sama. Nah, sekarang mungkin kalian akan bertanya-tanya, apalagi tuh rasio, ya kan? Nah, rasio itu adalah suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya, kayak gitu. Nanti akan Ibu contohin ya. Jadi ada suatu rasio itu suku setelahnya ya, suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya, itu namanya rasio. Langsung aja kita ke contoh ya, biar tahu rasio itu seperti apa. Nah, di sini ada 3, 6, 12, 24, dan titik-titik. Nah, sekarang kita periksa apakah ini adalah barisan geometri. Ingat, kalau barisan geometri tadi berarti rasionya selalu sama. Rasio itu adalah suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Nah, itu rasionya selalu sama. Nah, sekarang kita bagi satu suku, berarti belakang ini ya. Ini 6. 6 kita bagi dengan 3. Berapa hasilnya? 2 kan? Nah, sekarang setelahnya lagi. 12 dibagi sama 6, berapa hasilnya? 2 ya. Terus lanjutin lagi, 24 dibagi dengan 12, hasilnya juga 2. Nah, ternyata hasil pembagian suatu suku dengan suku sebelumnya, satu suku dengan suku sebelumnya, itu hasilnya sama, yaitu sama-sama berapa? Sama-sama 2. Artinya, barisan ini dinamakan barisan geometri. Bisa dipahami ya? Istilah-istilah pada barisan geometri yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah suku pertama. Sama seperti barisan aritmatika kemarin, ya, suku pertama itu kan U1 atau tetap sama disimbolkan dengan A juga, ya. Nah, terus, rasio, ini kan rasio itu adalah suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Dapat dari situ nanti ya. Itu namanya rasio disimbolkan dengan R kecil. Lalu suku ke N atau sama dengan urutan bilangan ke N atau UN. Ini biasanya untuk yang ditanyakan tuh ya, misalnya ditanyakan suku ke 100 kayak gitu, suku ke 12, suku 10, nah itu yang kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, nah kalau misalnya kita disuruh mencari suku ke 100 misalnya, nah kita pakai rumus apa? Kayak gitu ya kan. Nah, rumus yang digunakan untuk menentukan suku ke N pada barisan geometri adalah, nah rumusnya yang kita pakai adalah UN, ya, UN, U berapa yang ditanyakan, terus sama dengan A dikali R, N dikurang 1, ya, pangkat A dikali R pangkat N dikurang 1. A itu suku pertama, R itu rasio tadi dapatnya dari suatu suku dikurang suku sebelumnya, dibagi suku sebelumnya. Nah, N ini ditanyakan ya kan, yang ditanyakan misalnya 100, berarti sini 100 dikurang 1. Ini pangkat ya. Kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya penggunaan rumusnya, maka Ibu berikan contoh ya. Di sini ada tentukan suku ke-12 dari pola bilangan berikut. Nah, sama seperti yang di atas tadi ya. Sekarang kita cari suku ke-12-nya. Nah, suku ke-12 berarti bisa kita menggunakan rumus yang ini ya. Nah, di sini ada 3, 6, 12, dan 24. Nah, langkah pertama itu kita tentukan dulu ya kan, yang harus kita tahu A ya, yaitu suku pertama. Nah, A-nya berapa? Nah, seperti yang udah kalian tahu, suku pertama itu berarti kan paling depan, ya kan? Nah, di situ ada 3. Terus R itu rasio. Nah, rasio tadi dapat dari mana? Yaitu dengan membagi suatu suku dengan suku sebelumnya. Berarti 6 bagi 3 hasilnya 2, ya kan? 12 dibagi 6, 2. 24 dibagi 12, 2. Nah, rasionya itu selalu 2 terus. Berarti rasionya 2, gitu kan ya.
Nah, yang ditanyakan tadi kan suku ke 12, berarti N-nya itu adalah 12. Langsung kita tuliskan rumusnya ya. Rumusnya adalah UN, artinya berarti kan suku ke-12 ya kan? Berarti U12 sama dengan A dikali R N pangkat 1, N kurang 1. Nah, kita masukkan A-nya 3 ya kan? Suku pertamanya 3 dikali R, rasionya 2. Nah, lalu pangkat N kurang 1. Ini pangkat kan di atas ya, berarti dia pangkat ya. N-nya adalah 12. Nah, kurang 1 gitu ya. Lalu kita turunkan lagi 3 dikali 2, 12 kurang 1 itu kan 11 ya kan. Nah, baru kita hitung 3 kali, nah 2 pangkat 11 itu berapa? 2 pangkat 11 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 terus sampai 11 kali gitu ya. Nah, hasil dari 2 pangkat 11 itu adalah 2048. Nah, kita buktikan sendiri nanti ya. Nah, terus 3 kali 2048 itu hasilnya adalah 6144. Kayak gitu. Nah, gimana? Bisa dipahami ya? Ini di sini ini pangkat ya. R pangkat N kurang 1 gitu. Jadi N-nya itu kan yang ditanyakan, terus dikurang 1 gitu. Nah, 12 dikurang 1 itu kan 11 gitu. Jadi 2 kali 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 itu artinya berarti nanti dia tuh kayak gini loh. Berarti 2 pangkat 11 itu berarti 2 kali 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 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11. Nah, kayak gitu. Jadi kalian kalikan sebanyak pangkat yang dimaksud tersebut. Gimana? Nanti ya. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu tentang deret geometri. Nah, yang dimaksud dengan deret geometri itu adalah penjumlahan suku-suku barisan geometri. Nah, sebenarnya hampir sama seperti barisan deret aritmatika ya. Tapi kalau deret aritmatika kan dia penjumlahan dari suku-suku barisan aritmatika. Nah, kalau geometri, deret geometri berarti ya dari barisan geometri kayak gitu. Karena antara barisan aritmatika dan barisan geometri itu kan cara mendapatkannya berbeda ya. Jadi harus kalian bisa membedakannya ya. Nah, nanti kalian juga akan ketemu dengan istilah SN. Nah, SN yang dimaksud dengan SN itu adalah deret suku ke jumlah deret suku ke N, atau biasanya dalam soal juga disuruh menentukan kan jumlah N suku pertama. Misal yang ditanyakan itu adalah jumlah 100 suku pertama kayak gitu. Nanti simbolnya adalah SN ya. Nah, sekarang Ibu juga akan kasih contoh yang membedakan antara barisan dan deret ya. Nah, kalau barisan itu kan seperti biasa ya, kayak 3, 6, 12, 24 dan titik-titik kayak gitu. Nah, kalau nanti deret itu kan yang ditanyakan adalah jumlahnya ya kan. Dari barisan geometri itu ditanyakan jumlahnya. Nah, yang ditanyakan jumlahnya itu jumlah berapa suku kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih yang ditanyakan misalnya S3 atau jumlah 3 suku pertama kayak gitu. 3 suku pertama berarti 1, 2, 3 gitu kan. Nah, 3 tambah 6 tambah 12 itu berapa? 21 ya. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita suruh ngitung jumlah 100 suku pertama kayak gitu, nggak mungkin dong kita hitung satu-satu kayak gitu. Nah, makanya ada rumusnya, rumus untuk mencari cepatnya ya. Nah, di sini rumus yang digunakan itu adalah yang pertama itu nanti jika R itu lebih besar daripada 1 atau R itu lebih kecil daripada negatif 1, itu nanti dia pakai rumus yang ini ya. Kalau nanti R-nya itu, rasionya itu ya lebih kecil, kalau rasionya berada di antara negatif 1 sampai 1, itu nanti pakai rumus yang kedua ini gitu
gitu ya. Nah sekarang mungkin kalian bingung kalau yang tanda-tanda itu apa sih Bu maksudnya. Nah Ibu jelaskan dulu ya. Nah kalau misalnya yang pertama pakai rumus yang pertama itu rasionya lebih besar daripada 1. Misalnya contohnya rasio lebih besar daripada 1 tuh kayak mana Bu? Misalnya lebih daripada 1 tuh berapa contohnya misalnya? Bisa 2 ya kan? Berapa lagi? 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah gitu kan, itu pakai rumus yang pertama gitu. Atau bisa juga nih rasionya lebih kecil daripada negatif 1. Lebih kecil daripada negatif 1 itu berapa? Berarti di lebih kecil daripada negatif 1 itu berarti misalnya kayak negatif 2, terus negatif 3, negatif 4, negatif 5 kayak gitu dan seterusnya. Nah itu juga pakai rumus yang di atas ini gitu ya. Nah sekarang gimana Bu kalau pakai rumus yang di bawahnya itu berarti rasionya yang seperti apa gitu. Nah kalau pakai yang rumus yang kedua ini itu kan rasionya itu berada di negatif 1 atau dia lebih kecil daripada 1, jadi kurang daripada 1 ya, dari negatif 1 sampai kurang dari 1. Misalnya bisa R-nya itu di antara negatif 1 sampai 1 itu misalnya kayak gini, misalnya setengah. Nah setengah itu kan juga berada di antara negatif 1 sampai 1 kan. Atau bisa juga misalnya misalnya 0,75. Nah ini juga masih di bawah 1 kayak gitu. Jadi kalau di atas 1 atau lebih kecil daripada negatif 1 pakai rumus yang di atas ya. Kalau dia berada di negatif 1 sampai 1 itu berarti pakai rumus yang di bawah ini. Bisa dipahami ya, karena R-nya itu rasionya itu yang menentukan rumus mana yang digunakan. Nah, supaya lebih paham dalam penggunaan rumus, sekarang Ibu akan berikan contoh ya. Di sini ada contoh, tentukan jumlah 7 suku pertama dari barisan 2, 6, 18, 54 dan seterusnya. Nah, sekarang yang perlu kita tentukan itu adalah A-nya itu berapa? A itu kan suku pertama. Suku pertama di sini ada 2 ya. Berarti di sini kita tulis 2. Terus R, rasio. Ingat tadi dapat dari mana rasio? Rasio adalah suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya ya kan? Ini 6. 6 dibagi sama 2 berapa sih? 3. Lagi 18. 18 bagi 6 berapa? 3. 54 dibagi sama 18 berapa? 3. Oke, berarti dia selalu 3 ya. Berarti rasio yang digunakan di sini adalah 3. Nah, terus N itu yang ditanyakan berarti 7 ya. Nah, 7. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Nah, sekarang kita pakai rumus yang mana? Sekarang kalian lihat dari rasionya. Rasionya itu 3. Berarti 3 itu lebih daripada 1, ya kan? Nah, lebih daripada 1, maka kita menggunakan rumus yang mana? Pakai rumus yang pertama ini ya. Nah, rumusnya ini ya, udah Ibu langsung tuliskan. Di sini kenapa S7? Karena 7 yang ditanyakan adalah N7 atau 7 suku pertama. Nah, kita masukkan A-nya 2, R-nya berapa? 3, pangkat N-nya 7, terus dia dikurang 1. Nah, ini enggak 7 dikurang 1 ya, tapi beda ya, yaitu 3 dipangkatin 7, nanti hasilnya berapa, terus dikurang 1, kayak gitu ya. Beda sama yang barisan tadi. Nah, dibagi dengan R-nya 3 dikurang 1. Oke, kita tentukan 2. Nah, 3 pangkat 7 itu berapa? 3 pangkat 7 itu hasilnya adalah 2187. Bisa kalian hitung sendiri ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 7 kali. Terus ini dikurang 1. Dibagi sama 3 dikurangin 1 berapa? 2 ya. Nah, udah deh. Nah, di sini tadi 2 dikali 2187 dikurangin 1, hasilnya adalah 2186 ya kan. Jadi di sini tanda kurung ini langsung Ibu ganti jadi kali aja, karena kan begini ini artinya kali ya. Kalau berdekatan dengan tanda kurung itu artinya kali. Nah, ini 3 dikurangin 2, 3 dikurangin 1 tadi kan 2. Nah, kita turun, berarti kalau udah sampai sini tinggal kita kalikan 2 dikali 2186 dibagi 2. Nah, karena ini 2 sini 2, berarti ini bisa langsung kita bagi ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita coret aja, 2 bagi 2 itu kan 1. 1 dikali 2186 hasilnya berarti tetap
2186. Kayak gitu ya. Kayak gimana kira-kira, bisa dipahami nggak? Kalau misalkan di sini nanti 4 atau misalnya di sini 5 kayak gitu ya nggak bisa dicoret ya. Tergantung ini dicoret ini kan karena dia sama-sama 2 kayak gitu. Ya pokoknya intinya caranya tinggal 2 dikali di sini 2186 dibagi 2 hasilnya ini kayak gitu. Bisa dipahami ya. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari Ibu. Semoga dengan sedikit penjelasan tadi, kalian sudah bisa memahami pembahasan kita pada hari ini. Jika dirasa ada yang kurang paham, bisa langsung tanyakan ke Ibu ya. Baiklah, selamat belajar. Selalu jaga kesehatan kalian ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.